Jadi kalau kemudian dalam ujian-ujian ini mana instrumennya? Ya instrumennya peneliti. Kan nggak jelas itu. Saya merasa itu nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat UMK Talks Academy bersama narasumber kita pada hari ini, Prof. Ali Saukah, PhD. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik di pertemuan ke-12 ini, yaitu terkait dengan instrumen peneliti adalah sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Ini sering kita jumpai ya di dalam baik itu paper yang ditulis oleh mahasiswa yang sudah lulus biasanya, ataupun mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pertanyaan saya adalah, benarkah atau bagaimana sebenarnya cara kita memahami pernyataan di dalam sebuah skripsi di mana peneliti adalah sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif? Saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini, Prof. Ali Saukah. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas Salim? Alhamdulillah baik, Prof. Di sini, di sana bagaimana, Prof? Alhamdulillah baik-baik semua. Ini puasa-puasa juga tidak terasa karena banyak kegiatan ya. Tetap semangat dengan puasanya, Prof ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Bagaimana, Prof, dengan tanggapannya dengan pertanyaan saya tadi? Ya, jadi memang saya melihatnya ini perlu ada klarifikasi ya, karena pada dasarnya memang hampir setiap buku itu metodologi penelitian yang kemudian membahas tentang penelitian kualitatif itu sering dijumpai kata-kata yang ditulis dalam buku itu bahwa instrumennya itu adalah peneliti. Bahwa peneliti itu sebagai instrumen gitu. Jadi seolah-olah ya tidak ada instrumen yang lain yang pada dasarnya ya sudah instrumennya kan peneliti. Gitu. Jadi kalau kemudian dalam ujian-ujian ini mana instrumennya? Ya instrumennya peneliti. Kan nggak jelas itu. Saya merasa itu nggak jelas. Itulah yang kemudian saya ingin agar kalau kemudian mungkin saja bukunya juga harus, atau mungkin bukunya sudah juga dielaborasi tapi peneliti, teman-teman yang menggunakan buku itu menganggap bahwa pernyataan itu yang perlu ditulis. Jadi yang saya katakan adalah pada dasarnya menyatakan bahwa peneliti adalah instrumen atau instrumennya adalah peneliti, itu belum cukup. Kenapa? Instrumen itu kan alat untuk mengumpulkan data. Masa kemudian udah bagaimana alat mengumpulkan data yang kemudian bisa dilihat apakah itu dalam bentuk kuesioner, apakah itu dalam bentuk interview guide, ya, pertanyaan-pertanyaan untuk interview, apakah itu checklist untuk observasi, misalnya itu kan yang kita kenal sebagai instrumen kan seperti itu. Jadi kalau kemudian mengatakan peneliti sebagai instrumen bisa membingungkan, bisa tidak jelas. Memang tidak jelas ini menurut saya. Saya lihat sebetulnya itu kan pada dasarnya karena penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif itu antara pengumpulan data dengan analisis data. Jadi analisis datanya itu lebih banyak diandalkan interpretasi, menginterpretasi data yang dikumpulkan. Dan interpretasi yang paling dibutuhkan adalah interpretasi saat pengumpulan data itu, karena kan biasa disebut dengan settingnya itu alami. Ya, dalam kaitan itu settingnya itu alami, bagaimana komunikasi, katakanlah misalnya kalau data yang diperoleh itu, yang dicari itu adalah komunikasi antara guru dan murid, misalnya kalau ini sekolah ya, pendidikan ya, itu tidak hanya sekedar kata-kata yang ditulis, tapi bagaimana raut muka yang mengatakan sedang senyum, ketawa, atau sedang galak gitu misalnya. Suasana kelas
ini harus dijadikan konteks untuk menafsirkan apakah pertanyaan itu pertanyaan yang memang nyaman didengar oleh siswa misalnya itu. Itu kan interpretasi. Data yang dikumpulkan itu sudah harus segera diinterpretasi dengan melihat konteks alamiah tadi. Apakah sama antara interpretasi dengan analisis, Pak? Gini, dalam penelitian kualitatif itu analisisnya itu adalah menginterpretasi. Andalannya adalah menginterpretasi. Pada dasarnya sebetulnya penelitian kuantitatif yang kemudian mengumpulkan data dalam bentuk tes ya, skor tes itu pun juga sebenarnya dianalisisnya itu diinterpretasinya, tapi menggunakan alat statistik ya, misalnya statistik itu juga alat untuk menginterpretasi, membuat data itu menjadi lebih bermakna. Menjadi lebih bermakna itulah sebenarnya memaknai itu adalah interpretasi. Nah, sekali lagi kalau penelitian kualitatif itu kan interpretasi data yang sifatnya data yang bukan angka yang seperti tadi saya katakan, komunikasi verbal antara siswa dengan gurunya di kelas, atau mungkin juga yang lain ya, penelitian kualitatif yang melihat interaksi antar manusia itu kan harus dilihat dimaknai mereka itu sedang apa, suasananya seperti apa. Apakah itu katakan misalnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menggambarkan ketidaksenangannya seseorang, itu harus segera ditafsirkan. Ditafsirkannya itu ya on the spot, di tempat data itu dikumpulkan. Nah, karena fungsi menganalisis langsung inilah yang tidak bisa digantikan orang lain. Harus penelitinya sendiri. Ini ya juga dalam kaitannya dengan ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang mengumpulkan data itu harus penelitinya sendiri, karena dia juga sekaligus harus menganalisis. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu bisa ada petugas lapangan, karena lapangan itu hanya mengumpulkan data, nanti datanya akan dianalisis oleh penelitinya. Ya, jadi oleh karena itu kalau ada pernyataan tentang ini tadi, instrumennya adalah penelitinya berfungsi sebagai instrumen, itu harus dijelaskan. Tidak hanya sekedar ditulis seperti itu, tapi digambarkan bagaimana peneliti hadir di tempat pengumpulan data itu, dan kemudian bagaimana data yang dikumpulkan itu kemudian langsung ditafsirkan. Nah, dan bisa dikenal juga adanya catatan lapangan ya. Catatan lapangan itu bisa catatan lapangan apa adanya, tapi bisa juga catatan lapangan yang sudah disertai penafsiran. Nah, penafsiran interpretasi peneliti inilah yang kemudian dianggap sebagai hasil analisis pada waktu lapangan. Tentu nanti masih bisa dianalisis lagi setelah dikumpulkan semua. Jadi kalau bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh peneliti pada waktu mengumpulkan data, yang kemudian akhirnya sekaligus menafsirkan, sekaligus menganalisis data yang itu, kemudian ya pada waktu itu juga bisa saja peneliti itu mengambil simpulan sementara, dan kemudian berdasarkan simpulan sementara itu dia kemudian mengumpulkan data baru yang mungkin belum direncanakan sebelumnya, mengalir begitu saja. Ada follow up questions ya, artinya pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan yang sebelumnya tidak direncanakan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali penelitinya. Tadi saya ingin menyebut mengenai catatan lapangan tadi, yang apa adanya itu disebut dengan descriptive field notes, dan yang sudah dibumbui dengan interpretasi tadi biasa disebut dengan reflective field notes. Reflective field notes. Atau mungkin ya kalau istilah saya sendiri interpretative field notes. Field notes catatan lapangan yang sudah ditafsirkan, yang sudah diinterpretasi.
Karena kalau kemudian itu ditunggu sampai di rumah, dalam kaitannya dengan menginterpretasi data apa adanya itu bisa lupa, apalagi kalau tidak ada kamera, tidak ada rekaman. Karena pada dasarnya kalau bisa langsung diinterpretasi itu otentik gitu. Spontan. Berarti cukup fundamental sebenarnya Prof ya. Kalau misalkan penelitian kuantitatif itu biasanya kita kan mengandalkan atau bergantung pada hasil tes atau hasil skor begitu. Sementara penelitian kualitatif ini data bisa terus berkembang berdasarkan interpretasi kita terhadap situasi yang ada di lapangan begitu Prof. Ya, itulah makanya sebetulnya makna peneliti sebagai instrumennya adalah peneliti, itu maknanya seperti itu. Jadi dalam menuliskan laporan penelitian atau menuliskan skripsi, kegiatan yang nyata dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan menafsirkannya on the spot, itulah yang kemudian harus ditulis sehingga kemudian jelas bahwa peneliti itu memang sebagai instrumen, dan instrumen artinya data-data baru masih langsung bisa digali, ya langsung bisa digali walaupun itu sebelumnya tidak ada rencana. Baik, cukup menarik sekali ini ya, Prof. Ali Saukah, bahwa peneliti sebagai instrumen itu bukan hanya pernyataan biasa yang sampai di situ saja, tapi kita harus mengeksplor lebih jauh sejauh mana kehadiran seorang peneliti dalam kegiatan pengambilan data penelitian di lapangan. Begitu, Prof. ya? Ya, betul. Jadi kalau tanpa menyebut dalam paparan di skripsi atau di laporan penelitian atau di artikel bahwa peneliti sebagai instrumen atau instrumennya adalah peneliti, tanpa menyebut itu saja tidak apa-apa, asal kemudian fungsi peneliti sebagai pengumpul data dan langsung juga menafsirkan, menganalisis, menginterpretasi data, itu dipaparkan bagaimana caranya, dalam bentuk apa hasilnya dan segala macam, itu sudah cukup tanpa harus menyebut bahwa instrumennya adalah peneliti atau peneliti sebagai instrumen. Tapi itu pun juga tidak apa-apa, asal harus ada deskripsi mengenai kegiatan peneliti dalam mengumpulkan dan menafsirkan data itu. Begitu Pak Mas Salim. Baik, jelas sekali Profesor Ali Saukah. Terima kasih banyak atas ilmunya pada hari ini. Cukup memberikan insight baru bagi kita para peneliti muda dan para peneliti baru, terutama teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi atau paper penelitian. Demikian pemirsa, terima kasih banyak Prof. Ali Saukah atas ilmunya pada hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, tetap di UMK Talks Academy. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.